Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bertemu kembali dengan materi bimbingan dan konseling. Bagaimana kabar kalian semuanya, siswa-siswa yang soleh? Ustadz senantiasa mendoakan kalian beserta kedua orang tua dan keluarga, dan kita semuanya senantiasa dalam kondisi sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dari pandemi virus corona ini. Amin amin ya rabbal alamin. Apakah kalian tetap semangat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran? So pasti dong. Oke, mari kita akan lanjutkan materi kita hari ini mengenai bimbingan dan konseling. Materi bimbingan dan konseling pada hari ini adalah kiat sukses menghadapi ujian, yang mana kalian tinggal beberapa hari lagi akan menghadapi ujian tengah semester atau penilaian tengah semester. Ustadz yakin kalian semuanya sudah siap dan sangat siap menghadapi ujian tersebut. Betul apa benar? Pasti benar dong. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah agar siswa dapat memahami kiat sukses dengan menghadapi ujian sekolah, serta memiliki keyakinan yang kuat di dalam meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Ujian sekolah merupakan kegiatan yang harus dilalui oleh siswa, baik itu siswa kelas 7, kelas 8, maupun kelas 9. Karena ujian menjadi motivasi bagi siswa untuk mengetahui kemampuan belajar yang telah ditempuhnya selama ini. Ingat, ujian adalah motivasi bagi siswa, bukan beban bagi siswa. Ujian sekolah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar yang ditempuh oleh siswa selama ini. Jadi kalian harus bangga, harus senang ketika diadakan ujian atau menghadapi ujian. Kenapa? Karena itu adalah suatu pengakuan bagi kalian, pengakuan dari kemampuan belajar kalian yang telah kalian raih selama ini, yang telah kalian jalani selama ini, yang telah kalian tempuh selama ini. Itu sebuah pengakuan yang luar biasa bagi kalian. Hari ini Ustadz akan memberikan beberapa tips bagaimana cara menghadapi ujian. Dalam hal ini ujian online. Ujian online adalah proses pelaksanaan ujian di sekolah yang dilaksanakan secara real time atau langsung melalui komputer atau laptop atau HP yang terhubung dengan sambungan internet dan dilaksanakan oleh siswa di rumah. Lalu bagaimana ya menghadapi ujian online itu? Begini penjelasannya, simak baik-baik ya. Pernah nggak kalian salah mengingat jadwal ujian? Kalian kira hari ini ujian mata pelajaran A, nggak taunya malah pelajaran B. Kan bahaya banget deh kalau udah kayak gitu. Nah, maka dari itu selalu cek jadwal ujian yang telah diberikan oleh ustadz dan ustazahnya ya. Ini adalah tips yang pertama yang perlu kalian lakukan saat akan menghadapi ujian, baik online maupun offline. Jadi tips yang pertama adalah cek jadwal ujian yang ditentukan. Tips yang kedua adalah bangun tepat waktu. Selama sekolah online di rumah, pastinya kalian jadi terbiasa bangun siang ya. Ayo, jangan sampai kebiasaan buruk yang satu ini membuat kalian jadi telat ikut ujian. Oke? Yuk, mulai membiasakan diri untuk nggak tidur terlalu malam. Supaya apa? Supaya kalian bisa bangun lebih pagi, bisa melaksanakan sholat tahajud, sholat subuh, dan otak menjadi lebih fresh. Meskipun ujiannya dilakukan secara online, bukan berarti kalian bisa bangun seenaknya, apalagi sampai mepet dengan waktu ujian. Jelas itu akan membuat kalian menjadi terburu-buru dan hasilnya tidak menjadi lebih baik. Tips yang ketiga adalah
pilih tempat ujian yang nyaman. Meskipun ujian dilakukan di rumah, tapi kalian tidak boleh asal dalam memilih tempat ujian. Usahakan cari tempat yang nyaman, jauh dari gangguan suara, dan mendapat pencahayaan yang baik. Dengan memilih tempat ujian yang nyaman, kalian jadi bisa lebih fokus dan berkonsentrasi saat mengerjakan soal-soal ujian nantinya. Tips yang keempat, siapkan perlengkapan yang dibutuhkan. Selain handphone atau laptop, kalian juga perlu menyiapkan perlengkapan yang lain. Misalnya seperti charger, kertas, dan pulpen. Siapa tahu ada soal yang butuh coret-coret di kertas. Nah, bagi kalian yang nggak menggunakan jaringan WiFi, jangan lupa untuk mengecek kuota data sebelum ujian ya. Pastikan kuotamu cukup selama ujian berlangsung. Tips yang kelima adalah biasakan membaca petunjuk ujian dengan cermat dan teliti. Karena ini sangat penting bagi kalian. Siapa tahu kan, nanti di petunjuk ujiannya jawabannya salah diberi nilai -1 misalnya. Karena kalian nggak membaca petunjuk tersebut dengan baik dan teliti, main asal jawab, kan bisa bahaya, jadi rugi skornya. Oke? Tips yang terakhir adalah kerjakan soal dengan teliti. Ini penting sekali kalian lakukan, nggak cuma saat ujian offline saja. Ujian online juga perlu ketelitian dalam menjawab soal. Biasanya nih, kalau ujian online, apalagi saat soalnya pilihan ganda, kalian suka buru-buru dalam mengklik pilihan jawabannya. Betul apa enggak? Bahkan terkadang kalian suka malas untuk mengeceknya lagi dan langsung mengumpulkannya. Usahakan baca soalnya dengan teliti ya. Ingat, jangan terburu-buru. Pilih jawaban yang menurut kalian tepat dan benar. Terakhir, sebelum kalian mengumpulkan file jawaban kalian, cek kembali kalau semua soal udah terjawab dengan tepat, identitas, dan tidak ada yang terlewati. Demikianlah materi bimbingan dan konseling pada hari ini Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Sampai ketemu lagi di pekan depan. Tetap semangat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Dan Ustadz doakan semoga kalian semuanya berhasil dan sukses di dalam menghadapi ujian tengah semester atau penilaian tengah semester. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.